Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Sebelum gua istirahat malam ini, gua ingin membahas atau ngobrol ringan. Gua ada 5 catatan apa yang harus diperbaiki oleh Erik ten Hag. Setidaknya 5 catatan ini ya, secara ringan amatiran melihat performa Manchester United terutama ketika kalah menghadapi Brighton. Manchester United tampil dengan formasi yang berbeda, 4-3-1-2 atau 4-4-2 Diamond. Manchester United sebenarnya tampil bagus di 20 menit awal. Gue sampaikan itu di live commentary, gue sampaikan itu di review, dan ternyata di beberapa media juga mengabarkan hal yang sama. Bahkan Erik ten Hag di wawancara pun juga menganalisa hal yang sama. Kesimpulannya artinya 20 menit mereka bermain bagus, tapi setelahnya tidak. Nah, ini ada apa? Gue secara ringan amatiran ada 5 catatan. Dan gue ambil ini dari pertandingan menghadapi Brighton. Langsung saja. Nomor 1, pressing yang harusnya bisa lebih rapi dan juga lebih konsisten. Manchester United semenjak Erik ten Hag datang memang menekankan kepada pressing yang rapi, terstruktur, dan memiliki tujuan. Itu kan disebutkan oleh Erik ten Hag, bahkan sudah dari musim lalu. Tapi ketika menghadapi Brighton, ini tidak terjadi. Ada beberapa situasi, salah satunya adalah ini. Ini adalah situasi di awal gol pertama dari Brighton. Bisa dilihat 2 center back dari Brighton melebar, dan ini menurut gua menyulitkan dari para pemain depan Manchester United utamanya untuk melakukan pressing. Dan yang gue lingkarin di depan situ ada 3 pemain Manchester United ya, Bruno Fernandes dan 2 striker di depan yang mengawal dalam tanda kutip 2 pemain dari Brighton. Nah, ini menurut gue situasi yang tidak rapi, dan ini harus dicari solusinya menurut gue oleh Erik ten Hag. Ketika memakai 4-2-3-1, mungkin tipe pressingnya bisa akomodir ya ketika tim lawan lebih melebar, karena ada 2 penyerang sayap Manchester United yang bisa melakukan pressing di sana. Tapi dalam situasi seperti ini bisa dilihat ya, menurut gua ini tidak rapi. Dan situasi selanjutnya adalah seperti ini. Ketika bola sudah dialirkan, lagi-lagi ada kekacauan dalam sistem pressing. Bahkan tidak ada yang mendekati pemain Brighton yang mendistribusikan bola. Dan ketika bola itu diumpan ke daerah kanan ya, juga tidak ada pressing di sana. Gue tidak ingin menunjuk orang di sini, tapi gue lebih ya bisa saja siapa saja ya, pemain lain pun juga mungkin akan berada di posisi itu, tapi pressing yang dilakukan oleh Manchester United ini tidak rapi, dan menurut gue ini harus diperbaiki dan juga harus secara konsisten. Gue melihat pressing ini nyaris hilang, terutama di babak kedua, yang mengakibatkan pemain Brighton sangat enak sekali memegang possession. Di live commentary, gue katakan ketika pemain Brighton mengalirkan bola dengan possession yang enak sekali, bahkan dimulai dari daerah mereka sendiri, pemain Manchester United untuk melawan ini, menurut gue dengan cara melakukan pressing yang lebih aktif, yang bergerak secara bersama, terstruktur dan juga rapi. Tapi itu tidak dilakukan. Dan anehnya, situasi tersebut sebenarnya terjadi ketika Manchester United sudah tertinggal, yang menurut gue harusnya tampil lebih agresif lagi, terutama dalam melakukan pressing. Lalu nomor 2, gelandang bertahan. Jangan single, jangan hanya 1 gelandang bertahan saja, karena menurut gue menimbulkan kebingungan. Ini balik lagi ke situasi gol pertama dari Brighton. Di situ ada 2 gelandang ya dari Manchester United yang menghadapi 2 pemain Brighton, di mana situasinya kedua pemain gelandang dari Manchester United ini sama-sama terlambat
untuk mengantisipasi pergerakan dari pemain serang dari Brighton. Ketika bola itu dilepaskan ke kanan, itu ada tanda panah ke kanan. Pemain gelandang Manchester United yang di bawah tuh lingkarannya bisa dilihat ya, sudah tertinggal sekian meter dari pemain Brighton di depannya. Dan ketika bolanya di crossing, betul saja pemain yang tadinya mengawal pemain Brighton jaraknya jadi lebih jauh. Dan ini kan terjadi karena sistem 4-3-1-2 menurut gue ya, atau 4-4-2 diamond. Dan di sini jelas setelahnya gol itu tercipta. Gue juga melihat sama seperti ketika menghadapi Wolves, satu gelandang bertahan ini nampaknya memberikan kesulitan bagi pemain Manchester United. Ketika satu gelandang bertahan ini tampil bagus, mobilitasnya tinggi, determinasinya oke, no problem. Tapi ketika situasinya seperti tadi, sulit. Karena gelandang yang lain juga ternyata nggak bagus-bagus banget melakukan covering ke pemain serang Brighton. Dengan memainkan dua gelandang bertahan, menurut gue ya, dengan sistem pivot 4-2-3-1, nampaknya Manchester United lebih, atau gelandang tengah Manchester United, gelandang bertahan ini bisa lebih bahu-membahu. Ketika satu jebol, yang satunya lagi masih bisa punya kesempatan untuk menutup. Menurut gue secara ringan amatiran demikian. Sehingga ya itu tadi ya, gelandang bertahan jangan single, karena ini menimbulkan kebingungan. Lalu nomor 3, Rashford. Nah ini langsung gue tunjuk Rashford kaitannya menghadapi Brighton. Keputusannya harus diperbaikin, harus bisa lebih jeli, jangan terlalu banyak membuat salah dalam mengambil keputusan. Orientasi juga harus diganti. Penting orientasi harus diganti. Kenapa? Karena sekarang Manchester United ada Rasmus Højlund. Don't get me wrong, jangan menganggap salah ya komentar gue. Gue melihat Marcus Rashford sebenarnya pemain dengan teknis yang luar biasa bagus. Sudah dibuktikan musim lalu menjadi tumpuan gol Manchester United, 30 gol satu musim. Luar biasa. Tapi situasinya musim ini berbeda dengan musim lalu. Musim lalu Manchester United menurut gue tidak punya penyerang tengah atau pemain yang diplot sebagai penyerang tengah dengan kemampuan cetak gol yang bagus. Musim ini ada peran yang diambil oleh Rasmus Højlund sebagai penyerang tengah Manchester United, harapannya juga sebagai tumpuan gol. Artinya apa? Marcus Rashford harus merubah orientasinya dari eksekutor, mungkin sekarang ini tidak lagi menjadi eksekutor juga ya, tapi menjadi pelayan dalam tanda kutip untuk Rasmus Højlund. Ada situasi contohnya ini ya di awal babak kedua, di mana sebenarnya Marcus Rashford ada kesempatan untuk melakukan crossing kepada Rasmus Højlund, tapi justru memaksakan untuk melakukan tendangan sendiri yang akhirnya tidak akurat. Situasi yang sama pernah terjadi di Atalanta, di mana Rasmus Højlund mendapatkan crossing dan melakukan tap in goal yang cenderung lebih mudah. Sebenarnya ini sudah dicoba di babak pertama, ada sebuah momentum kesempatan Marcus Rashford melakukan crossing kepada Rasmus Højlund, tapi tidak bisa diselesaikan oleh Rasmus Højlund. Tapi menurut gua ya tidak bisa hanya sesekali saja, harus lebih sering. Salah satu kuncinya adalah kesepahaman di antara keduanya, penting. Gua juga melihat situasi pre-season yang tidak ideal di Manchester United, di mana ya pada saat itu Rasmus Højlund belum bisa bergabung, ya kan. Ini juga menjadi tantangan bahkan masalah dalam menjalin kesepahaman antara keduanya. Rasmus Højlund datang ketika musim sudah berjalan. Ini sebenarnya yang gue takutkan. Tapi Marcus Rashford juga harus merubah orientasinya dari seorang eksekutor menjadi seorang eksekutor dan juga pelayan, terutama bagi seorang Rasmus Højlund. Lalu nomor 4, perimbangan di serangan sebelah kanan. Manchester United kemarin ketika menghadapi Brighton sebenarnya memiliki pergerakan yang cukup banyak di daerah pertahanan Brighton. Tapi lini sebelah kiri masih sangat dominan. Bisa dilihat ini adalah posisi rata-rata Manchester United tidak berimbang kanan dan kirinya. Dan menurut gua ini harus
imbangi supaya ada variasi serangan, supaya tidak monoton hanya dari satu sisi. Karena ketika monoton, maka pemain lawan cukup mudah nih untuk menghentikan serangan tersebut. Atau situasinya seperti kemarin ketika Marcus Rashford terlalu boros peluang, maka itu menjadi satu-satunya tumpuan sisi Manchester United dalam melakukan serangan. Kalau ada pemain lain di sisi yang berbeda, maka ketika sisi kiri buntu, bisa karena lawan sudah membaca ataupun Marcus Rashford tidak bermain bagus, maka ada pemain lain di sisi lain yang bisa melakukan perimbangan terhadap hal tersebut, menjadi solusi lain ya di situasi di atas lapangan. Dan situasi terakhir atau catatan terakhir adalah pemain tengah secara umum menurut gua kurang terlibat, kurang cepat, dan umpannya juga kurang akurat. Ini gue bandingkan 3 gelandang Manchester United, gue bandingkan semuanya kepada seorang Casemiro. Nomor 1 dengan Christian Eriksen. Passing akurasi Casemiro berbeda cukup jauh, hampir 10% akurasinya. Dan ini menurut gue salah satu masalah di pertandingan menghadapi Brighton kemarin. Lalu ketika gue bandingkan Casemiro dengan Scott McTominay, passing akurasinya tidak berbeda jauh. 80% juga berbanding jauh, hampir 10% juga. 80% berbanding 88% untuk Scott McTominay. Tapi Scott McTominay sentuhannya sangat jarang, berbanding hampir setengah lebih bahkan ya ketika dilihat dengan sentuhan Casemiro. Artinya ada peran yang minim dari Scott McTominay di pertandingan tersebut. Kalau dilihat Casemiro, ada akurasi umpan yang tidak bagus di pertandingan tersebut. Lalu Christian Eriksen, gue melihat bagaimana pergerakannya transisi itu juga lambat dari menyerang ke bertahan. Dan ini harus diperbaiki. Harapan gue dengan nanti mainnya seorang Sofyan Amrabat dan juga dengan Mason Mount, mudah-mudahan hal tersebut bisa ditutupi. Jadi kualitas lini tengah Manchester United bisa diperbaiki lagi dalam akurasi umpan, dalam kecepatan transisi, dan juga dalam determinasi di lini tengah. Harapannya demikian menurut gue, karena gue menilai baik itu Sofyan Amrabat dan juga Mason Mount punya atribut yang lebih baik mungkin daripada Scott McTominay pun dengan seorang Christian Eriksen dalam hal kecepatan transisi dan mungkin juga dalam determinasi di lini tengah penting. Sering gue katakan Manchester United tulang punggungnya ada 2, Casemiro dan juga Bruno Fernandes. Ini situasinya sebenarnya harus bisa diperbaiki, jadi tidak terlalu bergantung kepada keduanya. Dan gue harapkan betul Mason Mount dan juga Sofyan Amrabat bisa memberikan perimbangan di lini tengah. Bukan cuma perimbangan ya, tapi juga perbaikan, lebih penting, perbaikan di lini tengah. Kalau seandainya kemarin Amrabat sudah sembuh dengan formasi 4-4-2 Diamond atau 4-3-1-2, gue menilai Manchester United punya peluang untuk bermain lebih bagus di lini tengah. Karena gue melihat Casemiro nampaknya kecenderungannya agak sedikit lebih masuk ke dalam ya, ke pertahanan lawan maksud gue, naik lebih tinggi. Dan Sofyan Amrabat bisa lebih memegang kendali di lapangan tengah, mungkin jauh lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh Scott McTominay. Itu perkiraan gue secara ringan amatiran, harapan ya, mudah-mudahan itu bisa terjadi. Kurang lebih demikian, itu tadi 5 poin catatan secara ringan amatiran apa yang harus diperbaiki oleh Erik ten Hag kepada tim Manchester United. Sekali lagi hanya kritikan ringan amatiran, bukan berarti gue mengharapkan ya diganti atau seperti apa, enggak, jangan disamakan ya antara kritikan dan harapan untuk diganti. Nggak, menurut gue ini tidak demikian. Gue harapkan Manchester United dengan Erik ten Hag terutama bisa segera memperbaiki situasi ini. Penting karena perjalanan kompetisi juga masih panjang. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.